Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan materi, akan dapat bab napa ya? Mazhab Maliki. Sebelum masuk ke mazhab Maliki, kita review dulu yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang madhab, pengertian madhab, pentingkah kita bermadhab, kenapa harus bermadhab, dan juga sudah membahas madhab Hanafi. Apa pengertian dari madhab? Dari Baju Ria. Madhab. Secara istilah pendapat yang diambil oleh seorang imam terkait hukum yang sifatnya ijtihad. Pendapat yang diambil oleh imam terkait hukum yang sifatnya ijtihad. Apakah di zaman sahabat dan tabi'in sudah ada madhab? Mbak Fia, sudah ada madhab? Madhab napaan? Bisa madhab Abu Bakar, madhab Umar, madhab Isa. Oke. Tapi dalam artian bukan madhab seperti sekarang. Tidak ada rumusan baku, cuman pendapat-pendapat perorangan dari kalangan sahabat itu ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kenapa kita harus bermadhab? Apa kom? Ngarang TV apa Mbak Koko? Karena bermadhab itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dibutuhkan untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Tidak ketahui. Apa tidak cukup lo madhab tapi cukup atahnya kali sekali, mungkin untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui? Tidak cukup. Kenapa? Karena sangat berdengil. Nah, Berdengil. bah. Aku mata ki. Betul ya? Kenapa ki buru dapat kan ki buru? Balik lu. Ntar sampean kilo mari. Karena jika kita tidak bermadhab maka akan Keadaan apa? Tidak. Kan tersesat. Engki akan bahaya. Bahaya. Engki. Bahayanya seperti apa? Karena harus aja. Kenapa kita? Karena orang di luar sana akan kebingungan jika ada apa? jika tidak bermadhab karena tidak paham. Orang sebingung. Engki.
Jadi intinya bermadhab itu pertama karena kita tidak mampu menggali hukum sendiri, jadi ikut yang mampu. Nomor 2 mempermudah. Nomor 3 agar kompak dalam satu komunitas. Situng kampung, situng musola, situng masjid, situng kampung, situng tisah, dan seterusnya, termasuk ilmu bersanad bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lainnya nih Kak. Berikutnya dulu. Ini kan bagi. Ini kan. Saya ulang lagi dia. Profil Imam Hanafi. Siapa nama aslinya? Coki macam. Abu Abdillah. Imam Hanafi. Abu Hanifah bin Sabit. Serang. Abu Hanifah Nu'am bin Sabit bin Lawan boleh Gus. Nu'am. Nu'man. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuwato. Tuh. Berarti nyaman Nasera, nyama asli Nasera nih Kak. Nu'man. Ti nama asli Nu'man ki. Bin Sabit bin Zuwato. Kunjana Abu Hanifah. Masyhur dengan Abu Hanifah. Napakah sa margana bangsa apa Abu Zuwat Nu'man bin Sabit nih Kak. Keturunan apa? Kebangsaannya. Sampeyan. Oh, Agus. Nah. Arab napa non Arab? Agus. Arab. Reng Arab berarti. Persia. Reng Persia. Oke, telepon. Baulfa Nu'man bin Sabit lahir dan meninggal di mana, tanggal berapa, tahun berapa? Lahir di Persia pada tahun 80 Hijriah di masa kekuasaan Khalifah Bani Umayyah. Gimana lahir? Nang Mekah apa nang Madinah? Kufah. Di Kufah. Tahun 80 Hijriah wafatnya. Nang nika kenaan. Berapa kena? Nang tabel lang. Kayak penting. 150 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad. Di mana wafatnya? Di Baghdad. Di Baghdad. Berarti Kufah itu Irak, Baghdad Irak. Berarti lahir dan meninggal di Irak. Vatikan. Oke. Gurunya Imam Abu Hanifah. Guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Abi Sulaiman atau bin Abi Robah
Asyabi Hisam bin Urwah. Saya guru sampai 12 tahun segimana kan? Imam Abu Hanifah itu pada saya mulazamah dengan salah satu gurunya selama 18 tahun. Dari 4 yang disebut itu segimana? Hamad bin Abi Sulaiman. Mon kurun aslin banyak ki. Pak Ibu apa sini? Bening Pak Ibu. Ini kasih masyhur. Kilo oning valid na panten data Pak Ibu nih, tapi pada info sampai Pak Ibu. Murid-muridnya, Pak Juli. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf Muhammad Zufar Al-Hasan. Al-Hasan. Murid paling senior yang sangat dominan di mazhab Hanafi segimana nih? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Fikih yang khas di dalam mazhab Hanafi. Fikih yang khas dalam Imam Hanafi itu adalah tidak menjaharkan lafaz amin. Oke, boleh. 2. Mata kaki ke bawah bukan aurat bagi wanita. Terus yang ketiga, najis sebesar uang logam tidak dimakfu. Maksudnya dimakfu, Ustaz. Terus keempat, tayamum pengganti wudhu secara permanen. Oke, jadi di dalam mazhab Hanafi itu ada fikih yang khas dalam artian hanya milik Hanafi saja. Di lainnya tidak ada, yaitu tidak menjaharkan lafaz amin, mata kaki ke bawah bukan aurat di dalam sholat bagi wanita, najis dimakfu sampai ukuran sebesar uang logam. Mending setetes, 2 tetes, 3 tetes kini. Tayamum sebagai pengganti wudhu secara permanen. Monjak sakit kalau macam kira enggak? Nah, yang berlalu biarlah berlalu macam ini. Kita ke materi berikutnya, mazhab Maliki. Kepandai nih kalau lanceng. Imam Maliki. Oke. Jadi mazhab Maliki. Mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Pendirinya yaitu Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Malik bin Anas bin Malik ini kaslin ini kan. Abi Amir nyaman aslina Malik. Malik bin Anas bin Malik. Mereka Arab. Kalau Abu Hanifah itu orang Persia, kalau ini orang Arab. Lahir di masa Bani Umayyah, yaitu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah kelima dari dinasti Bani Umayyah. Tahun 93 Hijriah. Nabi Imam Abu Hanifah tahun berapa tadi? 80 Hijriah. 80 Hijriah. Ini 93, berarti selisih berapa tahun? 13
tahun. 13 tahun. Selisih 13 tahun gitu. Jadi Imam Abu Hanifah umur 13, Imam Malik baru lahir. Nah, meninggalnya di tahun 179 Hijriah. Berarti umur berapa Imam Malik? Coba Bitong. Bitong sejago matematika. Petok sangat tambah petok. Belum polo. Belum polo 6. Belum polo 6. Petok sangat tambah petok belum polo 6 sih. Berarti usia beliau panjang. Paling lancang umurnya dibanding yang 3. 4 imam madhab itu paling lancang umur Imam Malik sampai belum puluh 6. Ketika Imam Syafi'i berguru pada beliau, Imam Syafi'i ki lancing, Imam Malik lah sepuh. Imam Syafi'i lahir tahun tos seket. Imam Malik tahun tos seket nomor senapa? Berarti seket petok. Imam Syafi'i lahir, Imam Malik ampun nomor seket petok. Imam Syafi'i umur 10, Imam Malik sebitek petok. Imam Syafi'i guru ke Imam Malik umur 10 ke atas. Jadi hampir 70, umur 70-an ini. Imam Syafi'i guru ke Imam Malik itu sudah 70-an. Sepuh. Keterkaitannya dengan masa kekuasaan penting diketahui tentang nikah, lahir di masa siapa, hidup di masa khalifah siapa, sampai meninggal di masa siapa, itu penting tuh diketahui karena ulama nikah biasanya berfriksi di penguasa, kontra di penguasa, kadang sampai mengalami penyiksaan nikah. Jadi makanya perlu diinformasikan juga bahwa nang zaman Nasirah saya berkuasa para imam ini. Jadi lahir di masa Bani Umayyah, yaitu Khalifah Al-Walid, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, meninggal di masa Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid Khalifah keberapa? Bani Abbasiyah. Lihat. Khalifah kelima juga. Jadi lahir di Bani Umayyah, masa Daulah Bani Umayyah, Khalifah kelima. Khalifah keenam. Khalifah ke-6. Lahir di dinasti Bani Umayyah, Khalifah ke-6. Manabi Imam Abu Hanifah, Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima. Manabi Imam Malik ini kan lahir di masa Al-Walid, yaitu Khalifah ke-6. Terus berganti beberapa khalifah dari Al-Walid ke Sulaiman, ke Umar, ke Yazid, ke Hisam, Al-Walid, Yazid, Ibrahim, Marwan. Marwan itu terakhir, Khalifah ke-14 Bani Umayyah. Tumbang, dikalahkan oleh Abbasiyah, ganti Abbasiyah, As-Sufa, Abu Ja'far, Al-Mahdi, Al-Hadi. Kemudian yang kelima Harun Ar-Rasyid. Di masa Harun Ar-Rasyid beliau baru meninggal. Jadi nyapo lemak khalifah neng Bani Abbasiyah, nyapo kenapa? 6 to belum. Petok dari Bani Umayyah. Jadi nyapo pergantian penguasa, banyak sekali pergantian. Dan di tengah perjalanan ini, ya beliau sempat ada masalah juga dengan penguasa. Sempat ada hubungan baik, sempat ada masalah. Tepatnya Manabi saya bermasalah nikah di masanya Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Beliau sampai pecut. Margana fatwa apa ke? Pada hadis la tolakoh
limustakrohin. Dan apa senika? Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Intinya senika. Jadi Imam Malik itu fatwa ada talak bagi orang yang dipaksa itu lo tebah. Nah itu khalifah itu tidak suka. Karena saat pergantian kekhalifahan pemimpinan Abu Ja'far al-Mansur baru naik dan belum stabil, masih ada yang tidak mau berbaiat, ada yang terpaksa berbaiat, seperti itu mungkin. Jadi dianggap pengajian Imam Malik ini sengaja nyindir dan akan mengganggu orang-orang senika mungkin. Jadi beliau pecot. Tapi cepon bukan perintah dari khalifah sendiri, tapi kebijakan gubernur Madinah saat itu. Gubernur Madinah di bawah kekuasaan Khalifah Ja'far al-Mansur, oning Syekh Imam Malik ke pengajian seperti itu, pecot. Kalau dengan Harun ar-Rasyid hubungannya baik. Beliau itu lahir dari keluarga ahli ilmu, reng sepona, kakakeng, reng sepona, mbana itu ahli ilmu. Cek saking reng kita mungkin dari ahli pinter, dari keluarga pinter. Manabi Imam Abu Hanifah kan dari keluarga pengusaha. Manabi Imam Malik ini memang dari keluarga lebur nyari ilmu. Kakaknya lebih dulu terjun nyari ilmu, madalem ilmu. Ayahnya itu memang tidak terlalu memperdalam tapi juga ahli ilmu. Pekerjaannya akabai panah, busur panah, perlengkapan perang. Jadi lok soki, beni orang soki, tapi pakai beni orang soki penampilannya bagus. Gitu. Jaga penampilan. Sarang ibu mulai kini lekale pengaji ya terakhir ada ulama-ulama. Salah satu pesan ibunya itu yang pernah dipesankan ke Imam Malik, pergilah ke salah satu nama ulama Robi ngara. Ke Robi, ambillah, contohlah akhlaknya sebelum kamu mengambil ilmu darinya. Jadi dalam pesan ibunya nih kata, akhlak harus lebih dulu dimatangkan senikah cang ibu nikah. Contohlah akhlaknya sebelum kamu mengambil ilmu darinya. Di masa tumbuh kembangnya kemudian entah mungkinlah sudah berkeluarga, dari segi kehidupan maisahnya kasap beliau itu bisa dibilang kekurangan. Yang lo andi sendika fainan. Ketika ditinggal amreng sepona tada nerema warisan lumayan banyak. Kenapa Pak Ibu Dinar sendika dagang ngareng sepona. Cuman karena beliau itu lebur ngaji, lo bisa ngelola dagang ngareng sepona, bangkrut, ada bidal modal. Sehingga beliau itu hidup ya lo andi bisnis. Mana bi ulama lamba kan lo ulama mangken. Ulama mangken ki bi orang diperhatikan. Mana bi ulama lamba tidak seperti sekarang. Jadi orang itu kan murni ngaji. Mangken kan ngaji. Ki kadang beda segeteh kan senika. Ering paring bi orang. Ulama lamba ki kentar ngaji. Sampai beliau itu lakar merasa susah di bidang itu, maisahnya itu sampai mengkampanyekan bahwa orang-orang yang
menggeluti ilmu ini harus dijamin kehidupannya oleh negara. Tetapi minta perhatian ke negara. Cek saking kemangken vis aktivis akatoh ke negara marah tat ustad riyah beri tunjangan bulanan misalkan seperti itu. Jadi beda bi Imam Hanafi. Bari Imam Hanafi tidak sama sekali rekan menginginkan hal seperti itu. Karena beliau tidak kekurangan, melekeni hidup sejahtera dari keluarga yang cukup. Nabi Imam Malik dari segi itu kebalikannya, sehingga beliau merasa sampai kesulitan, sehingga merasa harus diperhatikan oleh negara. Tidak hanya dirinya, pokoknya penuntut ilmu, malah fokusnya ilmu, negara harus memperhatikan. Dan di kemudian hari memang ada respon, diperhatikan di negara. Intinya Imam Malik itu nerima, bering negara itu nerima. Tinang nikah, bedanya ulama itu berdese londe sekali, kari bering negara beda sende. Ternyata mulai dari ulama salaf, ulama madhab pun sudah ada, sama-sama ada contohnya. Manabi Imam Abu Hanifah londe sama sekali, manabi Imam Malik poron. Tapi bukan berarti pas mau menjadi penjilat. Seolah-olah ini kan jadi penjilatnya, jadi penjilat penguasa. Selalu membenarkan kelakuan penguasa demi meleh cair. Oleh Nabi Imam Malik bukan seperti itu, tapi merasa negara itu harus turun tangan mensejahterakan para pencari ilmu. Berdari riwayat laoning sahih napanten ki mungkin sahih jani kebanyak itu riwayat nang kitab manaqib para imam nika beda. Cepon saking melarat sampai ajuan apa ki tak kinto ki. Mungkin lah bagian selarak nih kah, selarak kecompo nih. Untuk menyambung hidup. Pernah sampai seperti itu Imam Malik itu. Ya karena kehidupannya memang selalu ngaji dan mulang. Lalu sempat ada bisnis. Mun ada saya Latin, negara lo Latin, tada file saya Latin, ada masyarakat saya Latin ki dari gimana? Ken karo beda kancana situng, kancana. Murid napa kancana dari Irak dan dari Mesir, yang kelepainya mana? Nikah ki badana nikah. Nah, selama badana nikah terjamin kehidupannya Imam Malik itu terjamin karena bi nikah selalu dicukupi. Tapi ketika nikah meninggal dunia ki ada dampaknya dari beliau. Tapi nikah di masa mudanya mungkin, ketika di masa sepuhnya sudah tidak seperti itu. Itu tentang profilnya, tentang perawakannya. Cepon beliau tinggi, kulitnya putih, kelamin selalu ganteng, pakai lo andi, selalu harum, pakai lo andi. Oke, maka nabi kancana ni kah, bisa abantu dana ni kah. Kau tahu ke heda magalatang magantang atau heda jasilin lo andi. Jadi ni kareng lakar soki dicukupi. Ki daripada badai Madinah dicukupi, ketika ni kapun mulai ke negara Natibi ikeremin Imam Malik ni. Saking menjaganya penampilan ki, Imam Malik itu memang termasuk sosok yang sangat menjaga penampilan. Cepon ki puru kelampina bersih, genteng, room, lakar loring genteng, pote, tekih. Termasuk beda wasiat-wasiatnya, pepatah-pepatah yang dikatakan beliau itu at-tawadu'u
fit tuqa wad din la fil libas. Inna kunna natawaddu'u fit tuqa wad din la fil libas. Ngerti? Tawadu itu ada di dalam ketakwaan dan agama, bukan di dalam pakaian. Kami bertawadu di dalam ketakwaan dan agama, bukan di dalam pakaian. Bisa dipahami? Jadi cepon Imam Malik cek karena alasan tawadu kelampina napa istilahnya mangcemung. Kucel. Kelampina cel kucel mangcemung. Napa selin aten mangcemung nih kira-kira? Kalau yang gila bisa menjemur nggak sampai sana. Jadi kan kadang ada alasan zuhud, alasan ki masing-masing orang lo depan deh. Lo salah, masing-masing orang lo depan deh. Alasan zuhud, alasan lo libur ketunya, ro kelampina kucel-kucel. Itu mencepon Imam Malik ngurangin haibah. Ngurangin haibah dan muru'ah. Ngurangin muru'ah dan haibah. Jadi selayaknya tetap menjaga penampilan bersih harum itu. Az-zuhdu fid dunya talabut takassub wa qasrul amal. Zuhud di dalam dunia itu, zuhud dunia itu adalah dengan akasab tapi lo banyak menghayal. Cepon Imam Malik seperti itu. Jadi zuhud itu akasab, lo banyak menghayal. Kan beda kadang diartikan zuhud itu lo ndak ketunya. Lo ndak ketunya sehingga lo akasab. Kan senika. Ki mulo akasab ki dibudina ken lanceng ngenangen. Cepon Imam Malik zuhud itu bukan lo akasab, bukan lo nyari engon, tapi mapande ngenangen, cek terlalu banyak menghayal, seperti ngakasab. Dan beliau tidak banyak bicara, termasuk orang yang tidak banyak bicara. Kelang citok mulang, belajar dan mengajar. Cepon salah satu muridnya, saya bersama Malik selama 30 tahun atau 35 tahun ngaji. Lo teman nemu Malik apa tak orang di dalam lain konteks materi saya yakin. Jadi lo banyak mengomongan barang sekurang parlo nah. Masuk salah satu karakter beliau. Jadi dari segi fisik beliau teki, pote, genteng, menjaga penampilan. Dari segi sikap beliau tidak banyak bicara. Dan ada banyak wasiat perkataan seperti salah satunya seperti tadi itu. Komentar-komentar ulama lain tentang beliau, semua ulama sepakat bahwa beliau itu ajma'a ulama ala imamatihi. Jadi beliau itu memang seorang imam, seorang yang pantas dijadikan imam, yang mulia, yang agung, ahli di bidangnya, mana di dalam hadis, sikoh. Semua komentar baik ulama hadis, ulama lain-lain banyak komentar positif tentang beliau, termasuk Imam Syafi'i yang merupakan muridnya. Cepon Imam Syafi'i, idza ja'al asar fa Malik an-najm. Pada boleh mon sebutaki ulama maka Malik adalah bintangnya.
Laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan bin Uyainah, pada Sufyan bin Uyainah nikah ulama Mekah, mulang nang Mekah. Mana Imam Malik nang Madinah. Mekah Madinah nikah dimi disebut Hijaz. Laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka ilmul Hijaz itu lenyap. Malik muallimi wa anhu akhadnal ilmah. Imam Malik adalah orang yang mengajari saya dan darinya saya mengambil ilmu. Sebenarnya banyak pujian-pujian beliau dari Imam Syafi'i ke Imam Malik dan dari ulama-ulama lainnya. Itu tentang profil beliau. Berikutnya tentang madhabnya. Usul madhab. Bari Imam Abu Hanifah usul madhabnya sehas dengan Ibu Imam Abu Hanifah usul madhabnya kilo hasih mana bada istihsan bada qaul sahabi sekuat nang kias mana binang Malik beda khas, sangat khas sekali. Nah, bahan usul madhabnya Imam Malik ini kan yang tabel nih. Satu droi. Jadi mana bisa empat nikah Quran, hadis, ijma, qiyas nikah pasti. Empat madhab itu pasti nurut nikah sekoca disepakati. Mana bidang kitab usul fikih kisah sampean nang napa warokot napa kitab napa sampean? Usul warokot. Oke. Napa? Kitab napa kisah? Lataiful Isyarat. Oke, nadam warokot Lataiful Isyarat. Nah, kita kan terakhir usul madhab apa usul saya sepakati berempat lakar Quran, hadis, ijma, qiyas dalam artian semua madhab itu pakai itu. Adapun lain-lainnya itu tidak disepakati. Beda sing akui beda sinten. Di dalam madhab Malik ini yang sangat khas tidak dipakai yang lainnya adalah amalu ahli Madinah. Jadi amalu ahli Madinah dijadikan dasar pokok di dalam meramu hukum, menarik kesimpulan hukum. Oke, contoh yang paling gampang beri kisah puasa Syawal menurut selain sunat. Menurut mazhab Maliki, menurut Imam Malik Tibi ini kebeni pendapat ashab, pendapat Imam Malik Tibi makro. Lo sunat bahkan makro. Meskipun ada hadisnya disangsikan bi Imam Malik meskipun sanadnya baik tetap disangsikan karena orang Madinah lo ngamalakin. Nah, berarti teti ukuran amaluh lakob ahli Madinah penduduk Madinah. Lakonah penduduk Madinah. Ini kan teti prinsip di dalam usul fiqh mazhab Maliki. Karena pelaku orang Madinah pas hadisnya disangsikan sehingga tidak diamalkan. Lebih neku ke amalah ahli Madinah. Muncepon selok setuju. Ya kan orang ala lain. Amal ahlu Madinah sekarang bukan ahlu Madinah di zaman Nabi dan sahabat. Labo orang berdasemigrasi banyak napa ki istilahnya pendatang dari Yaman, dari Baghdad, dari Sam, dari Mankiman, orang anyar masuk ke Madinah. Ban sereng Madinah tibi lah kompoya kayaknya. Lah bukan orang yang sama. Kenapa dijadikan patokan? Tapi tetap Imam Malik berkeyakinan bahwa moncek saking ngelakoni zaman Nabi pasti penduduk Madinah ngelakoni sampai sekarang. Maka Imam Malik mulai tang bamba ada dia.
Itu usul fiqh yang ciri khas mazhab Maliki, hanya ada di mazhab Maliki. Mohon kaul sahabi, pendapat sahabat, syar'uman qablana, syariatnya syariat orang umat, syariat umat sebelum Nabi Muhammad. Masalah mursalah, istihsan, sadud dhara'i, nikah ada di mazhab lain. Imam Ahmad juga ngakui sadud dhara'i, istihsan, istishab. Kaul sahabi pada ngakui. Maka Syafi'i ngakui. Usul madhab yang khas, amal ahli Madinah dia. Istilah-istilah oke. Mana bikin to usul madhabnya yang kocak dalam kitab Tarikh Al-Fiqih As-Sais menuliskan bahwa Al-Malikiyah mendirikan madhabnya di atas 20 pilar utama. 5 pilar terkait dengan Al-Quran: Nasul kitab, Zahirul kitab, Dalilul kitab, Mafhumul kitab, At-Tanbih ala illah fil kitab, fil Quran. Jadi nasul kitab itu makna jelasnya dari ayat. Nikah intinya dari lema nikah. Nasul kitab, Zahir kitab, Dalil kitab, Mafhum kitab, intinya Quran. Kemudian berikutnya 6 sampai 10 ini kan nasul hadis, Zahir hadis, Dalil hadis, Mafhum hadis, illa fil hadis, intinya nikah al hadis. Jadi lema pertama nikah Quran, lema kedua nikah hadis. Kemudian ditambah ijma, qiyas, amalu ahli Madinah, qaul sahabi, istihsan. Oh, kita tadi lo itu sadud dhara'i. Itu usul madhabnya. Fikih yang khas di dalam mazhab Maliki, fikih yang khas di dalam mazhab Maliki, kenapa? Tidak ada keduanya dalam dirinya saja. Keharusan tasbih ketika berwudu. Kenapa tadlik teh? Kenapa? Dari kenapa? Dallaka yudalliku tadlikan. Menggosok-gosokkan anggota tahu. Oke, yoso. Moso yoso. Jadi mana bineng madhab Maliki audu ni kakot yoso. Lo cukup misalkan mau nepet ki, mau Syafi'i kan pokoknya baca. Kian pesan ni kaki kapet ki liaki atau bacanteng atau bacanggrap kaki ke jeding kan cukup. Madhab Maliki lo cukup, canggrap lo cukup. Tanda aki kapet lo cukup, ikiliin bacanteng lo cukup. Nak yoso. Itu harus lo sam lo yoso. Nakyoso. Itu khas hanya ada di Maliki. Nakyoso. Jadi nakyoso pas ngusap sera nakyu semua zahiran wa batinan. Obu bi dalam. Jadi naki penyono ka kole ni ka toncu ni. Ngusap lain bi waslu ki, masfu lain bi waslu. Mon waslu kan seram. Mun ngusap kan pokok tanang baca pas nikah akin. Sebenarnya anten lopah pasti baca cetak, cerengken pokok baca sekoni. Tapi kotu sacetak ben kotu masuk aki ke dalam. Luar dalam lo cukup luar do. Itu khas Hanafi. Pas si terpenting pate lo najis. Betenah lo najis, buluna lo najis. Tapi mun liura najis. Jadi mun pada orang Islam ngobu pate, mungkin Maliki. Leburnya tanah pate ini lagi. Kalau patuh, lucu, kemun polan pah najis nih kan.
Tapi beda sing ngobo. Banyak ki. Sera, bani artis. Jepan bafe takut. Mon. Ila je konong beda sing ngobo. Aduh, Ustaz. Aduh, tahu gitu. Apa tepus. Karo jailet to. Tapi kan repot ki jarang lepas teh jailen. Lepas teh lat milat ka rang sebereng. Senajis jaile. Ben lakon apa teh kan lat pelat. Krosoe. Krosoe. Anjingnya kerasa. Apa kerasa? Beri itu tempat cari kesaper betul. Manabi kunut mon maliki kunut sebelum ruku. Imam Syafi'i kan bari ruku. Pola mun ila je kunut sebelum rukunya kualiran sesat ki. Gitu, masjid pada kunut sebelum ruku ini kualiran sesat paling. Nah, oke. Ya tore. Pas apa? Bismillah bukan bagian dari Fatihah. Bismillah ini kebani bagian dari Fatihah. Jadi Fatihah itu surat pertama, ayat pertama, Alhamdulillah. Bani Bismillah. Manabi madhab selain bagian dari Fatihah. Kian beda dalam bacaannya. Manabi Hanafi nang salat maghrib misalkan dibaca samar, Hanbali dibaca samar, lo apa aja. Manabi Maliki reng lekala bani Fatihah lo le baca. Menang Syafi'i bagian dari Fatihah dan dibaca nyaring nang salat senyaring. Manabi Hanafi lo dianggap bagian Fatihah secara khusus, tapi Bismillah itu bagian dari semua surat. Jadi semua surat itu pada Bismillah. Nah, Hanafi. Mundeng Syafi'i bagian dari Fatihah. Mundeng Malik bukan bagian dari semua surat. Kecuali kisah. Surat apa sebagai Bismillah di tengah? Sulaiman. Surat Sulaiman ngeraki. Pada Bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini pada Bismillah di tengah. Tetima Nabi pembukaan kisah bani bagian dari surat menjepon Imam Malik di semua surat. Kemudian mengusap kepala, semua kepala luar dalam, sebagian asap 2/3 dan 1/3. Tapi tidak semua ashab Maliki, ashab ini kan maksudnya para ulama pendukung mazhab Maliki, tidak semua mewajibkan semua kepala. Beda sing ngucap cukup 1/3 atau 2/3. Terus terkait najis,
hewan yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Nah, apaan hewan sebisa ada? Aja, pipik, sape, ubi. kebun, telur. Manu, Kelinci, cuko, mun Hanafi itafsir manu lo najis kecuali ajam tadi ngara apa Hanafi nama Malik iki beda si tafsir mun ajam najis saya paling berat mun bab najis memang Syafi'i berat paling berat. Oke. Aing bedaing mustakmal ng Imam Syafi'i. Berikutnya murid-murid Imam Malik. Murid Imam Malik Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Wahab, Ashab al-Qaisi, Abu Musa al-Zur, Asbaq bin Farj, Matraf ibnu Majishun, Yahya bin Yahya al-Laisi. Al-Laisi. Muhammad bin Hasan As-Saibani ini kan murid dari Imam Hanafi, pernah ngaji juga dari Imam Malik, tapi tetap sebagai penganut faham mazhab Hanafi. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, tapi ternyata pada mazhab Tibi. Artinya banyak hal furu yang tidak sama dengan gurunya. Karena pergi murid tok pada bi gurun asalkan sama-sama punya pegangan. Dalam hal ini andi dalil. Ijtihad, semua mujtahid itu sama-sama benar tiba Imam Malik. Oke. Imam Malik tomani tabari sareng Harun ar-Rasyid. Nah, hubungan Imam Malik dengan Harun ar-Rasyid baik. Harun ar-Rasyid khilafah dari Bani apa? Dari Bani apa? Abbasiyah, khalifah kelima. Di masa Harun ar-Rasyid inilah beliau meninggal dunia. Nah, sareng khalifah Harun ar-Rasyid tabari Muwatta itu akan dijadikan hukum negara. Jadi kebaik pedoman hukum negara, sayang kui negara. Tapi ternyata Imam Malik lo kesokan. Polana cepon Imam Malik, sahabat Nabi menyebar kemana-mana pada di pendapat Bang Sebeng, tidak harus dipaksa cocok sama seperti satu, karena semua mujtahid sama-sama benar. Kullu mujtahidin musibun sanika. Ki dalam artian lo dosa, maka salah pun lo dosa. Sesuai hadis Nabi, mun ijtihad, mun bener oleh ganjaran 2, mun salah ganjaran 1. Tapi nikah bagi mujtahid nggih. Mujtahid itu maksudnya orang yang silakan memenuhi syarat ijtihad. Mun lo memenuhi syarat ijtihad, samaksa ijtihad salah nggih itu dosa. Imam Syafi'i termasuk muridnya Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Wahab, Ashab al-Qaisi, Abu Musa az-Zuhri. Beliau menerima hadis guru ke 900 ulama
Manabi Imam Hanafi cepon Pak Ibu, manabi Imam Malik sangang atos, cepon Imam Nawawi nang kitab Tahdhibul Asma. Sangang atos ulama yang 300 dari kalangan tabi'in, yang 600 dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan uniknya Salam. Bada kuruna Imam Malik yang masih mengambil hadis dari Imam Malik. Jadi istilah kurubi murid nika mun sama nika aru etik hadis nika la teti kuruna dari hadis. Jadi Imam Syafi'i oleh hadis dari Imam Malik nika berarti Imam Malik kuruna. Nah, Imam Malik ini kan di kuru Az-Zuhri. Yang saya datang lagi. Bada dua nikah kuruna Imam Malik banyak mengambil hadis dari itu. Tapi kuruna ini kan juga mengambil hadis dari Imam Malik. Bada juga. Jadi pada ngalak manfaat. Saling bertukar ilmu berarti. Nama tokoh-tokoh madhab, kira di antara tokoh-tokoh madhabnya adalah murid-muridnya ini, tapi tidak semua. Misalkan Imam Syafi'i ini kan murid deh, tapi bukan tokoh-tokoh madhabnya, karena di madhab tibi banyak tidak sepakat. Jadi tokoh-tokoh madhab ini muridnya yang terus sejalan dan membelanya di dalam madhabnya. Membela dalam artian mohon bedoreng tentang nyalaakin norok makluar dalil bela. Tokoh-tokoh madhabnya Ibnul Majisun, Ahmad bin Mu'ad bin Al-Mu'azzal bin Ghailan Al-Abdi, Abu Ishaq Al-Qadi, Abul Hasan Al-Qurtubi, Isa bin Dinar, Ibnu Sinan, Ibnu Katsir Al-Laisi, Abdul Malik, Sahnun dan lain-lain. Tokoh-tokoh madhab nikah tidak berarti murid langsung. Manabi murid nikah kan sing ngaji langsung ke beliau, nyapo Mas Sauding. Manabi tokoh madhab bisa yang 200 tahun kemudian, 400 tahun kemudian. Ingat mundeng Syafi'i pada Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu tokoh madhab Syafi'i. Tapi apakah muridnya Imam Syafi'i? Bukan. Maksudnya murid secara langsung bukan. Mungkin murid bersanad, oke. Kalau lebih sampai kau cak murid Syafi'i secara sanad, oke. Tapi secara langsung kan punten. Jadi mau nikin tokoh-tokoh madhab beda se murid langsung. Jadi tokoh madhabnya beda se bani murid tapi hidup beratusan tahun kemudian tapi mengikuti madhabnya dan menjadi tokoh madhabnya. Jadi mundeng Syafi'i Imam Nawawi itu wafat tahun 600 sabidak peto Hijriyah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah. Berarti kan 400 tahun kemudian. Imam Nawawi termasuk tokoh madhab Syafi'i, tapi bukan muridnya secara langsung. Oke, ini kah mana bintang Maliki tokoh madhabnya saya tulis kita ke 12 orang nikah dan tentunya lebih dari itu. Nikah masyhur-masyhurnya saja. Istilah di dalam masing-masing madhab itu beda istilah masing-masing. Mun nang madhab Maliki beda istilah aqwal, misalkan mun beda istilah aqwal nang kitab madhab Maliki berarti itu adalah pendapat sahabat. Manabi ar-riwayat berarti pendapat Imam Malik tibi. Timun kitab nang kitab Maliki pah beda ar-riwayat berarti pendapat Imam Malik tibi. Tapi mun al-aqwal berarti pendapat ashab. Ashab itu ulama pendukung madhabnya. Mun beda istilah turuk berarti perbedaan suyuh para syekh di dalam menukil madhab. An-nusus, mun beda istilah an-nusus berarti aqwal Malik wa ashab. Jadi bisa ada pun Imam Malik tibi, bisa ada pun ashab. Masing-masing madhab ada istilah yang identik.
Kata-katanya bisa sama tapi artinya bisa beda. Misalkan akwal nih kah? Akwal manabi neng maliki pendapat ashab, manabi neng syafi'i. Akwal itu hilaf akwal as-syafi'i. Jadi neng syafi'i apa pendapat Imam Syafi'i tibi aube lo pada bisa aba-aba lagi mun Imam Syafi'i itu pada kaul qadim kaul jadid. Kitab-kitab mazhab Maliki. Napainan baca kifainan bagokom napaan kita bagokom. Kitab yang pertama yaitu Al-Mudawwanah oleh Sahnun, yang dua Al-Wadihah dan Al-Attabiyah, yang ketiga Al-Nawadir Ibnu Abi Zaid Al-Qawrawani, yang keempat Jami Al-Ummahat Ibnu Hajib, yang kelima At-Tawdik Khalil bin Ishaq Al-Jundi. Keterangan dari masing-masing kitab ini badan bukunya kakek. Jadi penulisnya dan info lebih jelasnya badan buku ini. Misalkan Al-Mudawwanah itu ditulis oleh Sahnun. Mana bintang bukunya keterangannya bagaimana? Coba lihat di bukunya. Ada, beda. Kenapa? Kitab awal Al-Wadihah At-Tabiyah. Itu Al-Mudawwanah nikah badannya lain Al-Muhtalithah. Nah, ini kayak susun di abad ketiga Hijriyah. Imam Malik wafat tahun 100 petok sanga Hijriyah, abad kedua. Nikah disusun di abad ketiga. Jadi Sahnun nikah beni murid langsung sebenarnya. Kian tokoh madhabnya. Kitab Mudawwanah kitab rujukan utama dalam mazhab Maliki karena ia mencakup pemikiran fikih 4 orang mujtahid, yaitu Imam Malik, Abdurrahman bin Qasim Murida, As'ad bin Al-Furad, dan Sahnun bin Sa'id sendiri. Jadi rujukan kitab utama mana bineng Syafi'i sekelas napa nih? Mukhtasar Muzani mungkin. Al-Wadihat Al-Attabiyah An-Nawadir. An-Nawadir nikah oleh seorang ulama yang sekaligus jadi raja. Ngumpul lagi dari esena Al-Mudawwanah bi Al-Wadihat. Kemudian jadilah An-Nawadir. Fase terakhir Jami'ul Ummahat nikah, semua esena kitab sebelumnya disatukan di dalam kitab ini. Mana bidang fikih Syafi'i nikah Imam Nawawi nikah. Nulis kitab Majmu' 20 jilid. Jadi semua pendapat-pendapat Syafi'i dan ashab Syafi'i badaneng Majmu' saja. Ulama-ulama mazhab Maliki nikah dibagi 3 zona. Pada zona Hijaz nikah Makkah Madinah.
Dan Irak pada zona Maghribi. Maghribi ini ke Afrika Utara. Pada zona Mesir. Nang Hijaz Ibnul Majisun nang Hijaz seperti Ahmad bin Muaz bin Wailan nang Hijaz dan Irak nang zona Hijaz Irak. Abu Ishaq Al-Qadi di Irak. Daerah Afrika pada Abu Hasan Al-Qurtubi Isa bin Dinar. Daerah Mesir pada Abdurrahman bin Qasim bi Abu Muhammad. Negeri-negeri yang bermadhab Maliki dimin Spanyol ke Islam. Masa kejayaan Islam di Spanyol, Andalusia bermadhab Maliki. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Makin segi bertahan dengan mazhab Maliki Maroko, Tunis, Maroko Maliki, daerah Maghribi. Tapi secara persentase geografis penganut mazhab Maliki lo pati banyak makin. Saya banyak mazhab Hanafi bi Syafi'i. Ki zaman Imam Malik mazhab penduduk Madinah Hijaz kan. Ki zaman Imam Malik. Sekarang Hijaz Mekah Madinah. Napa mazhab Mekah Madinah mungkin? Mazhab Malik. Nah, mungkin. Lampu aja zaman Malik. Mazhab Malik. Mungkin mazhab Mekah. Taimiyah. Tapi orang yang baca mazhab Wahabi sebenarnya bukan menabi kerajaan Saudi ini kan mazhab resminya mereka secara resmi Hambali. Makanya Terawina di Pondok tambah dari gitu. Tapi Bismillah nalo aja. Hambali, mazhabnya Hambali, tapi paham Ibnu Taimiyah dan paham Muhammad bin Abdul Wahhabnya di dalam memerangi tawassul, ziarah kubur, nah itu ya juga. Tapi mazhab fikihnya Hambali. Dan dalam memerangi TBC, tahayul, khurafat, bid'ah, khurafat, mungkin berbau telepon gitu bisa. Pahamnya Abdullah bin Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah. Nah, ini karena sudah tuntas materinya Maliki. Pertama, profil beliau. Oke, nah. Kedua, usul mazhabnya. Ketiga, pendapat yang menyendiri, yang khusus. Mungkin alamat kami pendapat menyendiri dan lainnya. Oke. Pas kitab-kitabnya, ulama-ulamanya, dan negeri mana saja yang bermadzhab Maliki. Nama. Jadi kecil apa nih? Istiwa. Sudah berjalan berapa menit? 1 jam 5 menit. 1 jam. 1 jam lewat 5 menit. Demikian berarti Syafi'i. Oke. Tapi sebelum masuk Syafi'i, Review. hujan lisan. Oke. Oke. Nama apa kon? Bisa menikah aku.
Aku manumi ketok. Tanpa penetron aku amik. Parengnya no poron Ustad. Dia kena ngucap nih. Aduh.